Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah yang telah mengasihi dunia ini berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Jadi melalui Yesus kita telah selamat dari dosa dan maut. Ia adalah sumber keselamatan, dan keselamatan adalah sebuah anugerah. Mungkin saat ini sebagian dari kita bertanya-tanya, apakah Yesus juga berdosa setelah ia lahir ke dunia sebagai manusia? Sebelumnya marilah kita membaca kitab Lukas 1 ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Selanjutnya marilah kita membaca kitab Lukas 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Melalui ayat-ayat tersebut kita mengetahui bahwa Maria adalah seorang perawan. Yesus tidak lahir dari pertemuan sperma dan ovum. Ia lahir karena Roh Kudus yang turun atas Maria. Maka dari itu Yesus tidaklah berdosa dan ia adalah kudus. Selanjutnya marilah kita membaca sebuah ayat, yaitu Wahyu 3 ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara-saudara, kata makan pada ayat tersebut mengandung makna perdamaian. Jadi, dalam ayat tersebut Tuhan menawarkan keselamatan. Jika ada orang mendengarkan suaranya, taat akan firman-Nya, percaya kepadanya, maka ia akan selamat dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Sebelum kita membahas topik mengenai iman dan ketaatan, marilah kita membaca kitab Yohanes 13 ayat 15. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Melalui ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa Ia telah memberikan kita teladan dalam berbuat kebaikan. Salah satunya yaitu ketaatan. Marilah kita melihat Matius 26 ayat 39 yang berbunyi demikian. "Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.'" Pada pasal tersebut diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengalami kegelisahan sebelum ia disalibkan. Ia dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani dan berdoa di sana. Ia adalah anak Allah yang dapat melakukan segala hal. Namun hal yang menarik adalah ia tetap taat untuk menjalankan tugasnya, yaitu menyelamatkan manusia. Ia bahkan berkata, "Seperti yang Engkau kehendaki, seperti yang Bapa kehendaki." Tuhan Yesus telah memberikan kita contoh teladan pada Filipi 2 ayat 8. "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Tuhan Yesus taat sampai tugasnya benar-benar selesai, dan berkat ketaatannya tersebut kita semua menjadi orang benar. Hal ini sesuai dengan bunyi Roma 5 ayat 19. "Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar." Berikut adalah peristiwa yang dapat menunjukkan definisi dan indikator ketaatan. Peristiwa pertama dapat kita lihat melalui Matius 8 ayat 27 yang berbunyi demikian. "Dan heranlah orang-orang itu, katanya, 'Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?' Saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang naik ke atas perahu. Namun ketika Yesus tertidur, angin dan gelombang mengamuk di danau tersebut. Para murid-murid mengalami ketakutan dan membangunkannya. Yesus pun bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Setelah itu ia menghardik angin dan danau itu. Angin dan danau pun taat kepadanya. Peristiwa kedua bisa kita dapati pada Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Saudara-saudara, marilah kita membaca beberapa ayat yang menunjukkan mengenai ketaatan berdasarkan firman Tuhan.
1 Korintus 7 ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. 1 Raja-Raja 14 ayat 8, Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Yohanes 3 ayat 36, Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Roma 2 ayat 8, Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Roma 1 ayat 5 dan 6, Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Yehezkiel 11 ayat 19, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Melalui ayat-ayat tersebut kita dapat melihat bahwa yang paling terpenting adalah rasa percaya dan taat kita kepada Tuhan. Kita harus taat kepada kebenaran dan bukan kelaliman, agar kita dapat melihat, hidup dan terhindar dari murka Allah. Allah telah memberikan teladan mengenai ketaatan melalui dirinya dan tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya Daud yang selalu melakukan perintah Allah dengan segenap hatinya. Allah juga memilih para rasul untuk menuntun semua orang agar taat kepada Allah. Selain Tuhan Yesus, terdapat beberapa tokoh Alkitab yang telah memberikan teladan kepada kita untuk mentaati perintah Allah. Ibrani 11 ayat 7 berbunyi demikian, Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayat 8, Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Selain itu, Abraham pun mentaati firman Allah untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian 22. Pada Kejadian 22 ayat 10 disebutkan bahwa sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kisah Para Rasul 26 ayat 19, Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Ayat tersebut menunjukkan komitmen Paulus untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 18 dan 19, Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kutipan kedua ayat tersebut menunjukkan ketaatan Petrus dan Yohanes untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Hal ini pun dipertegas oleh Petrus dalam surat Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, mungkin beberapa orang akan bertanya, apa kerinduan Allah? Apa keinginannya atas kita? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita membaca surat Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita untuk mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Kita perlu memprioritaskan kehendak Allah di atas kehendak kita. Selain itu, Allah juga rindu supaya kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hal itu terdapat pada Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum kita menutup materi iman dan ketaatan ini, marilah kita menyimak sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 28 hingga 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini
dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya.